Makanya ambient lightnya itu ditembakin sama Lexus dari bagian dashboard sini sobat setir. Jadi dia muternya benar-benar cuma tek segini dan tek segini gitu. Halo sobat setir, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada sebuah Lexus RZ. Tapi ini bukan Lexus RZ 450, melainkan ini adalah Lexus RZ 500e Direct 4. Ini adalah top trimnya Lexus RZ yang dijual di Indonesia sobat setir. Spesialnya mobil ini memiliki sebuah teknologi yang hanya dimiliki dia doang nih saat ini. Dan gak ada mobil lain yang menggunakan teknologi ini yang dijual resmi di Indonesia, yaitu steer by wire sobat setir. Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Di Indonesia sendiri, mobil ini itu memiliki beberapa kompetitor sobat setir. Tapi yang paling mirip adalah dengan bZ4X, saudara kembarnya dari Toyota. Karena memang secara platform, RZ itu menggunakan platform yang sama seperti yang digunakan oleh bZ4X. Tapi di RZ ini tentunya dengan kemewahan yang lebih ciri khas dari Lexus sobat setir. Nah, kalau kita ngebahas bagian eksteriornya, mobil ini tuh desainnya cakep banget sih menurut gue. Bener-bener another level dari bZ4X. Dia menggunakan desain spindle body, jadi udah bukan spindle grill aja, melainkan keseluruhan bodinya tuh udah spindle body design. Ini juga mencerminkan desain-desain electrified Lexus lainnya sobat setir. Lampunya ini cakep banget. Di sini ada sebuah DRL yang berbentuk seperti checklist ala Lexus. Lampunya juga udah full LED semua. Dia udah adaptive headlight juga, terang banget kalau malam hari. Di sini tidak ada grill terbuka, semuanya tertutup seperti ini. Namun terdapat aksen-aksen kayak tarikan-tarikan garis yang menurut gue desainnya tuh cakep banget gitu. Jadi kesannya kalau ngeliat langsung itu, ini tuh bikin nyala bagian sininya. Dan juga di sini ada aksen seperti lubang-lubang seperti ini yang membuat mobilnya tuh desainnya jadi lebih lebar lagi gitu. Bagian bumpernya nggak begitu gondrong, tapi tetap memberikan kesan sporty yang mewah ala Lexus. Keren banget. Oke, sekarang kita geser ke bagian samping. Yuk. Bergeser ke bagian samping, ini dia jagoan desainnya dari RZ, seenggaknya menurut gua. Dia tuh memiliki desain yang kayak airflow gitu sobat setir, mengalir gitu dari depan hingga ke belakang. Dan di bagian belakang dia juga lebih sloping jika kita bandingkan dengan bZ4X. Jadi emang secara desain tuh berubah total, hanya platformnya aja yang sama. This is another level. Dan dia juga memiliki beberapa aksen kayak gini, over fender plastik yang berwarna hitam. Jadi kesannya dia tetap ada SUV-nya gitu ya, di antara desain-desain yang sangat-sangat cantik ini. Di bagian bawah juga terdapat aksen-aksen berwarna hitam seperti ini sobat setir. Nah, rasio pintu dan kacanya menurut gue ini jagoan. Karena kelihatan kalau pintu itu ukuran lebih besar dibandingkan dengan kacanya. Jadi kelihatannya sporty banget gitu. Ukuran velg depan dan ukuran velg belakang itu juga beda belang. Yang di belakang lebih lebar. Nah, ngebahas mengenai desain velgnya, dia single tone color aja. Dia kayak grey aluminium polished gitu. Jadi warnanya sih cakep banget, cocok banget sama mobilnya, terutama dengan warna bodi yang seperti ini. Desainnya juga cukup ekstrim kelihatannya, kayak akar-akar gitu. Dan di bagian depan ini dia menggunakan ban berukuran 235/50 ring 20 dari Dunlop. Sedangkan yang di belakang ini menggunakan velg yang lebih lebar sobat setir. Untuk bannya sendiri dia itu di 255/45 ring 20. Jadi kelihatan ya secara fitment aja yang di belakang ini dia lebih ngedonat lagi gitu sobat setir. Dan lebih celong gitu desain velgnya. Perbedaan velg ini itu biasanya kan di mobil yang rear wheel drive gitu ya. Tapi mobil ini kan direct 4 alias dia memiliki dual motor depan dan belakang. Sekarang kita geser ke bagian belakang. Yuk, bergeser ke bagian belakang, ini bener-bener kelihatan mewahnya sobat setir. Di jalan ketemu RZ, ngelihat bagian sini, kerasa ini adalah sebuah mobil yang mahal serta premium. Di bagian atas ini terdapat sebuah rear spoiler, rear wing yang bentuknya lumayan unik. Dia nongol aja tajam kayak gini. Jadi bener-bener menekankan kesan airflow-nya kalau kita lihat dari samping kayak posisi tadi nih sebelumnya gitu. Hal ini juga ada di saudaranya, tapi beda, ini emang lebih futuristic, desainnya lebih cakep. Dan dia bener-bener sloping seperti ini, dan di bagian pintu bagasinya dia ada kayak ductile kecil gini sobat setir. Balik lagi memberikan kesan airflow kalau kita lihat dari samping. Di sini ada tulisan Lexus, karena sekarang kayaknya kebanyakan Lexus tuh kalau di bagian belakang tuh udah nggak pakai logo yang begini ya, tapi pakai ejaan Lexus seperti ini gitu. Lampunya full LED semua, canggih, cakep. Merahnya cuma sedikit, sisanya di blackout kayak gini, nice banget. Selebihnya kalau ke bawah sih ya udah standar aja, selayaknya sebuah bumper dengan sebuah reflektor gitu.
Yang penting di sini tulisannya RZ500e Direct 4. Balik lagi menekankan bahwa ini adalah varian Direct 4 dan top trimnya dari RZ. Keren banget ya. Oke, sekarang kita intip bagian interiornya. Yuk. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, masuk ke bagian dalam, kita mulai dari row keduanya dulu nih Sobat Setir, alias bagian penumpang belakang. Nah, di bagian atas ini terdapat sebuah panoramic roof. Dan uniknya, dia itu menggunakan penutup yang seperti ini, yang dibuka tutup secara manual, mengingatkan kita terhadap Honda HR-V yang dulu sempat dihujat sama netizen gitu. Sedangkan RZ juga pakai. Jadi sebenarnya poinnya adalah masalah fungsionalitasnya aja, nggak melulu masalah harus teknologi yang gimana-gimana lah Sobat Setir. Ini juga enak kok, gampang bukanya dan nyimpannya juga gampang, tinggal taruh di bagasi aja. Di luar itu kita mendapatkan sebuah kaca yang bikin interior terasa jauh lebih luas lagi, lebih zen lagi duduk di sini. Nah, ngebahas mengenai duduk, gua ngerasa di RZ ini di belakang posisinya lebih chill, lebih enak, lebih santai dan lebih relax jika dibandingkan dengan BZ4X, yang menandakan bahwa Lexus itu benar-benar bisa memaksimalkan platform mobil ini menjadi senyaman ini gitu. Tuh, nyaman banget. Di depan ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm. Gue nyetir sedikit mundur ke belakang, dan di belakang ini gue mendapatkan legroom yang lumayan luas di 8 bisa 9 jari ini, dengan headroom ya headroomnya more or less 4 jari, karena memang kalau kita lihat dari samping kan dia airflow design itu dia sloping bagian belakangnya, jadi bagian kepala kita akan menjadi sedikit lebih sempit, tapi ya nggak masalah, tetap nyaman kok, tetap enak juga duduknya seperti itu. Kelebihannya adalah interior ini menggunakan bahan ultra sweat, jadi dia sweatnya tuh bener-bener bagus, halus, enak. Menurut gue ini better than leather. Jadi nggak perlu lah pakai kulit-kulit kalau bisa ngasih sweat sebagus ini. Ini bener-bener bagus banget dan nyaman banget. Berasa kemewahan ala Jepangnya. Suka banget gue. Dan dia itu desainnya di sini perforated dan di sini full ketutup seperti ini. Wah, enak banget sih Sobat Setir. Kemudian di sini ada ventilasi AC, ada 2 buah charging port dan juga ada heated seat-nya. Secara ini kan CBU Jepang ya, dan orang Jepang sih banyak yang berkendara tuh di daerah dingin gitu, makanya perlu juga nih heated seat seperti ini. Tapi kalau kita di Indonesia sih sebenarnya nggak perlu. Di tengah sini ini ada sebuah armrest dengan 2 buah cup holder, pas banget buat kita narok botol minum ala Lexus, bisa muat di sini gitu. Dan ya di luar itu menurut gua ada satu yang gua cukup sayangkan, bukan cukup sayangkan sih, tapi ya memang ada di mobil ini, yaitu menurut gua decknya terlalu tinggi atau mungkin joknya kurang naik, yang bikin akhirnya kalau duduk seperti ini kurang tersangga dengan baik bagian paha gue. Kalaupun gue mau masukin ke dalam, ke bagian bawah dari jok driver, itu juga nggak bisa masuk banyak. Jadi the only comfortable way to sit adalah dengan sedikit mengangkang dan sedikit melorot seperti ini Sobat Setir. Begitu. Nah, pertanyaannya apakah perjalanan jarak jauhnya akan capek atau enggak? Balik lagi, itu tergantung kitanya emang suka duduknya seperti apa. Gitu Sobat Setir kurang lebihnya. Nice banget ya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian depan. Yuk. Pindah ke bagian depan atau bagian driver, berasa nih omotenashi-nya alias kemewahan ala Jepangnya, kemewahan ala Lexusnya gitu. Langsung disambut dengan Tazuna Cockpit, sebuah cockpit dengan desain yang benar-benar driver oriented banget. Semuanya mengarah ke driver, baik di bagian instrument clusternya tentunya ya. Di bagian head unitnya juga, kontrolnya semuanya ngarah ke driver. Dan juga di bagian penumpang ini mendapatkan bagian yang lebih rendah seperti ini, which is nice. Jadi scope pandangnya penumpang tuh jauh lebih luas lagi tuh kalau lagi duduk di bagian penumpang sini. Nah, desainnya itu bener-bener berasa banget futuristiknya, beneran berasa kayak kokpit pesawatnya karena steering wheel yang menggunakan desain yoke seperti ini. Tapi ntar kita bahasnya belakangan. Kita bahas dulu bagian tengah. Jadi di sini ada sebuah head unit yang multifungsi, dia sudah terintegrasi dengan mobilnya juga. Tentunya dia juga sudah dilengkapi dengan konektivitas seperti Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, pengaturan AC semua juga ada di bagian tengah sini. Pengaturan mobil juga ada di sini. Ciri khasnya Lexus, dia itu menggunakan perputaran AC yang desainnya unik seperti ini.
Tuh ya, cakep banget. Dan kalau kita turun lagi ke bawah, di sini terdapat beberapa charging port. Dia juga punya wireless charging, 2 buah cup holder dengan shifter yang desainnya unik dan penyimpanan tertutup yang bisa dibuka dari kanan maupun dari kiri gitu. Jadi dia fungsional. Untuk instrumen clusternya, dia desainnya juga simple aja. Informasinya banyak yang disampaikan di sini. Di luar itu, yang menjadi highlightnya dari RZ500e ini adalah steer by wire-nya. Tapi steer by wire akan kita bahas di video selanjutnya di mana kita akan driving. Dan selain itu juga dia ini sudah menggunakan audio premium dari Mark Levinson dan totalnya ada 13 buah speaker sobat setir. Nah, di bagian door trimnya dia juga menarik nih. Jadi kan dia simple aja pakai ultra sweat seperti ini. Jadi tidak bisa ditempatkan sebuah lampu untuk ambient light-nya. Makanya ambient light-nya itu ditembakin sama Lexus dari bagian dashboard sini sobat setir. Tuh, dia tuh kayak proyektor gitu. Dan yang bikin kerennya lagi karena dia proyektor, jadi dia memiliki motif yang breathing, alias dia nggak statis diam doang, dia tuh bergerak-gerak gitu. Kalau kata Yola sih kayak butut ikan cupang, norak sih dia sih. Tapi kalau menurut gua, ini kelihatan mewah yang kayak ikan arwana. Wah, keren banget. Sekarang gua akan bahas mengenai desainnya dulu nih, yaitu si steering wheel yang menggunakan desain yoke seperti ini. Feels-nya itu bener-bener berasa futuristik banget. Bener-bener kayak bawa pesawat. Ya gue belum pernah bawa pesawat sih, tapi kelihatannya emang seperti ini bawa pesawat gitu ya. Dia nggak full circle setirnya, dia bener-bener di samping kanan dan di samping kiri aja. Dan dipegangnya tuh bener-bener enak gitu. Kita lagi sambil nyetir, setir segini tuh pas banget. Karena memang kelebihan steer by wire adalah dia tidak memiliki putaran yang banyak kayak setir konvensional. Jadi dia muternya bener-bener cuma tek segini dan tek segini gitu. Jadi ya dengan 2 sisi aja sebenarnya udah cukup nih sobat setir. Di sini juga dia memiliki beberapa hal unik karena ini setirnya yoke ya. Jadi dia tuh nggak ada batang untuk menyalakan lampu, menyalakan wiper, itu semua pindah ke bagian sininya nih. Dia lebih maju, lebih dekat ke bagian tangan kita. Dan dia tuh bentuknya kecil aja gitu. Di bagian kiri ini untuk menyalakan wiper, di bagian kanannya untuk perlampuan, buat ngedim, buat ngesen segala macem. Dan di sini ada 2 buah batang kecil untuk regenerative braking-nya yang bisa kita atur. Di bagian buttons-nya dia juga macam-macam fungsinya. Ada untuk ADAS di bagian kanan, di bagian kiri untuk audio. Dia juga kan ciri khasnya Lexus ya, dia udah yang touch sensitive gini. Jadi tinggal kita sentuh aja, kita bisa lihat fungsinya buat apa di sana. Di bagian instrumen clusternya. Di bagian bawah sini juga ada untuk si wiper dan untuk lampu. Lampu tuh ada di sini nih sobat setir. Dia tinggal di switch aja geser kanan dan kiri. Untuk rear defogger juga ada di sini. Jadi benar-benar penempatannya tuh unik banget, sangat-sangat sesuai dengan bentuk dari steering wheel-nya. Nice. Nah, dari tadi kita bahas mengenai dia dan bZ4X, tapi ada satu perbeda utamanya sobat setir, yaitu di harganya. Karena Lexus RZ500e ini dibanderol dengan harga yang cukup jauh nih jaraknya sama bZ4X, yaitu di 2,48 miliar, hampir 2,5 miliar. Jadi selisih bedanya kan jauh ya dengan harganya bZ4X, makanya kita mendapatkan memang kemewahan yang jauh lebih exquisite lagi gitu. Pasti sobat setir penasaran, gimana impresi berkendara menggunakan steer by wire. Makanya jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Jadi nanti kalau kita udah upload video selanjutnya di mana kita akan coba mobil ini untuk berkendara, kalian akan terinfo sobat setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Dan untuk kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Sangat-sangat effortless. Dia tuh muternya segini aja, set, ini habis dan kita langsung pindah jalur. Gue mundur tapi gue diem ya. Dan juga di sini ada lubang-lubang untuk jalur udara. Nggak ada deh, nggak ada lubangnya. 1, 2, 3.